Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, sesuai dengan judul atau tema video kali ini, ada apa dengan TPS dan SAT? Nah, menarik ya untuk kita bahas nih. Jadi sebelum kita lanjut ke soalnya yang mau kita bahas nanti, kita bahas dulu tentang apa itu SAT ya. Ini informasi singkat mengenai SAT. Nah, SAT itu biasanya disebut dengan Scholastic Attitude Test atau Scholastic Assessment Test ya. Ini adalah tes standar untuk mahasiswa masuk ke perguruan tinggi di Amerika. Jadi di Amerika ya, bukan di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih format tesnya? Format tesnya itu ada pilihan ganda, kemudian ada menulis jawaban, kemudian ada esai gitu ya. Jadi ada 3 jenis dia. Kemudian materinya apa? Materinya itu ada menguji kemampuan membaca, kemudian menulis dan matematik ya. Kemudian ada lagi kemampuan bidang-bidang tertentu. Ya, sepintas kita lihat secara dari segi materi mirip ya dengan UTBK kita kali ini gitu ya. Nah, cuman bedanya UTBK kita tidak ada esai ya. Nah, jadi hanya pilihan ganda pada UTBK kita. Nah, jadi saat diumumkan bahwasanya dari pihak UTBK soal kemampuan kuantitatif pada tahun ini menggunakan bahasa Inggris, jadi ini menarik buat kakak. Jadi kakak cari-cari materinya apa sih yang materi kuantitatif yang berbahasa Inggris. Ketemulah SAT ini ya. Jadi saat coba bedah soalnya, kakak menemukan sedikit kemiripan-kemiripan ya dari segi materi. Ya, dari segi materi itu bisa dibilang sangat mirip lah ya, bisa dibilang sangat mirip. Kemudian ada beberapa soal yang dengan tingkat kemiripan itu hampir 100% ya saat kakak coba bedah soal-soal SAT-nya. Ya, jadi wah sangat sayang sekali kalau misalkan adik-adik tidak mau mencoba mengerjakan soal SAT untuk latihan menghadapi UTBK kali ini gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa mirip seperti ini? Kak juga nggak tahu apakah si pembuat soal memiliki referensi tentang soal-soal SAT untuk membuat soal UTBK. Ya hanya si pembuat soal lah yang tahu dan hanya Allah lah yang tahu, kita bilang gitu ya. Nah, jadi agar tidak terlalu lama, kita coba bongkar aja, kita bedah aja soal-soal dari SAT dan TPS tahun 2019 yang mirip gitu ya dengan soal SAT-nya. Nah, kita lanjut ke soalnya saja. Oke, sekarang kita di soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama di sini kita materinya ini tentang menggambar grafik pertidaksamaan. Nah, soal di sebelah kiri itu ada soal SAT, kemudian soal di sebelah kanan itu adalah soal asli TPS tahun 2019. Nah, benar-benar mirip, luar biasa miripnya ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan juga sekalian di sini, perbedaannya sangat tipis sekali ya, hanya cara menyajikan soalnya saja yang sedikit beda. Pada dasarnya soal ini sama persis gitu ya, nggak ada bedanya. Nah, bedanya cuman ya kalau di soal SAT di sini ditulis 0,3. Di soal TPS-nya ditulis 3 gitu ya. Kemudian di sini ditulis min 4,0, di sini ditulis langsung min 4 gitu ya. Nah, kemudian dari segi choice atau pilihan gandanya hanya menuliskan posisi 12-nya aja yang berbeda. Kalau di soal SAT 12-nya di kanan, kalau di soal TPS aslinya itu 12-nya berada di kiri. Nah, bisa dibilang ini sama persis soalnya ya, tidak ada perbedaan ya. Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Ini kan materinya tentang menggambar grafik pertidaksamaan. Maka kita butuh cara cepatnya di sini. Nah, cara cepatnya seperti ini. Jadi kalau kita punya grafik seperti ini ya, ini dia, ini adalah A, ini adalah B, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, jadi posisi A itu di Y ya, posisi B itu di X ya. Nah, jadi cara cepatnya adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Jadi dia menyilang di sini ya, menyilang posisinya ya. Nah, jadi kalau kita coba kerjakan soal SAT-nya, berarti di sini nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya itu adalah min 4 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita buat persamaannya di sini menjadi 3x kurang 4y sama dengan min 12. 3 kali min 4 ya, min 12. Nah, kita lihat choice-nya di sini. Choice-nya minta 12-nya itu dalam bentuk positif. Berarti kita kali dengan negatif kedua sisinya. Sehingga jadi 4y-nya ini menjadi 4y positif, kemudian 3x-nya menjadi negatif, kemudian 12-nya menjadi positif 12. Nah,
untuk menentukan tanda pertidaksamaannya kita punya cara uji ya, cara uji yaitu kita uji dengan titik 0,0 di sini. Nah, ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Syaratnya jika dia dekat berarti itu benar. Kalau dia jauh itu salah. Nah, apa sih maksud benar dan salah ini gitu ya. Jadi ini tentang arsirannya ya, tentang arsirannya. Nah, kalau kita lihat pada soal kita, titik 0,0 kan di sini posisinya. Ini dia ya. Ini 0,0 titik pusat dari Cartesiusnya ya. Karena titik 0,0 tuh di sini dan posisi arsirannya kan menjauhi dari si 0,0. Nah, kalau dia menjauhi itu salah. Dan kalau dia dekat atau 0,0-nya diarsir ya, 0,0-nya diarsir itu benar. Nah, itu maksud dari kata benar dan salah tadi. Nah, pada soal kita ini berarti ini salah gitu ya. Nah, sekarang kita uji nih, Nah, ini kan kalau diganti dengan 0,0 ya, 0,0 kan pasti jadi 0 ya, karena x-nya diganti 0, y-nya diganti 0 pasti jadi 0. Ini kan pasti jadi 12. Bisa kita bilang seperti ini, 0,12. Nah, posisi arsirannya kan menjauhi 0,0, berarti harus salah. Nah, supaya salah, tanda yang kita berikan harus apa? Harus tanda lebih dari, gitu ya. 0 lebih dari 12 kan salah ya. Seharusnya 0 itu kurang dari 12. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya ini tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Ingat lagi, kalau dia seperti ini atau seperti ini, garis itu putus-putus. Nah, kalau dia seperti ini atau seperti ini, garis itu garis terhubung gitu ya. Nah, pada soal kita kan garisnya putus-putus, berarti dia tidak menggunakan sama dengan di bawahnya. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah 4y kurang 3x lebih dari 12. Selesai. Oke, jadi jawabannya itu adalah A ya, untuk soal SAT-nya. Nah, sekarang kita coba di soal asli TPS-nya. Oke ya, soalnya kan sama ya, jadi kita coba langsung aja nih. Berarti dia sampai di sini langsung, 3x kurang 4y sama dengan min 12. Nah, karena di sini 12-nya dipindah, berarti langsung kita pindah aja nih. 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, lalu kita berikan tanda ujinya ya. Kita berikan tanda ujinya di sini. Nah, untuk tanda ujinya itu tetap 0,0 ya, tetap sama metodenya. Nah, sekarang kita coba tentukan apakah dia lebih dari atau kurang dari di sini. Ya, tentu jawabannya nanti sesuai dari pada ujinya. Nah, kalau ini kita ganti dengan 0,0 nih, ganti 0, ini ganti 0, berarti kan yang tersisa adalah 12 titik-titik 0 ya. 12 titik-titik 0. Nah, ini kan menjauhi. Ini kan menjauhi juga sama ya. Ini jauh, jauhi daripada 0,0. Berarti kan dia harus salah, Nah, berarti ini apa? 12 itu lebih kecil daripada 0. Supaya salah kan? Karena dia menjauhi daripada 0,0. Gitu ya triknya ya. Bisa ya dipahami. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah 3x kurang 4y tambah 12 kurang dari 0. Nah, selesai. Berarti jawabannya di sini adalah A juga. Ternyata jawaban soal SAT dan soal TPS-nya sama-sama A ya. Di sini bedanya kalau di sini menggunakan lebih dari, kalau di sini menggunakan kurang dari. Oke, demikian untuk soal yang pertama, soal TPS yang mirip, sangat-sangat mirip. Kita lanjut lagi ke soal SAT dan soal TPS yang mirip berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya. Nah, ini soalnya tentang bangun datar ya, yaitu tentang lingkaran di sini, lingkaran di dalam lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya lingkarannya di sini kalau SAT-nya ada 3 di dalamnya. Kalau soal TPS tahun 2019-nya itu ada 2. Nah, ini juga materinya hampir mirip ya. Ya, beda dengan soal yang pertama. Kalau yang pertama tadi sangat mirip sekali, ini bisa dibilang kategori tingkat kemiripannya 70% lah kita bilang ya. Artinya di sini kalau adik-adik coba kerjakan soal SAT-nya ya, kemudian coba kerjakan soal TPS-nya, insya Allah tuh pasti bisa tuh jawabnya tuh ya, karena udah terlatih di soal SAT untuk menjawab soal TPS-nya. Nah, sekarang kita coba dulu menjawab soal TPS-nya dulu. Nah, katanya di sini jika jari-jari lingkaran kecil itu 2. Nah, kalau ini adalah pusat lingkarannya, ini pusat lingkarannya ya. Jadi jari-jarinya 2. Berarti ini 2, ini kemari juga 2, ini kemari 2, ini kemari juga 2. Nah, berarti jari-jari lingkaran besar ya, R besarnya itu berarti
4. Nah, karena jari-jari lingkaran besar kan dari sini kemari ya. Dari sini kemari nih. Jadi 4 dia. Nah, lingkaran kecilnya itu 2. Nah, yang ditanya luas arsir. Luas arsir itu ya, itu sama dengan luas besar dikurang luas kecil ya. Dua luas lingkaran kecil, sorry ya. Nah, berarti luas besarnya di sini kalau kita hitung kan berarti VR kuadrat ya. Berarti VR-nya berapa? R besarnya 4 kuadrat, berarti 16V. Nah, lingkaran kecil kan identik, berarti luas lingkaran kecilnya itu adalah 2VR kuadrat, karena ada 2. Berarti 2V, R-nya itu 2 ya, 2 pangkat 2, berarti 8V. Sehingga luas arsir sama dengan luas besar dikurang luas lingkaran kecil. Berarti 16V dikurang 8V. Berarti jawabannya adalah 8V. B ya jawabannya. Oke, itu untuk soal TPS tahun 2019. Nah, sekarang kita coba ke soal SAT-nya. Nah, di sini katanya diameter lingkaran besar itu 12. Nah, berarti ini kemarin 12 nih. Ini kemarin 12. Nah, berarti jari-jarinya berapa? 6 jari-jarinya. Nah, yang ditanya kan luas area yang diwarnai atau diberi bayangan ya, atau arsiran di sini. Nah, untuk luasnya juga sama konsepnya. Lingkaran besar, luas arsir, ya, itu luas besar dikurang luas kecil. Nah, kalau kita hitung luas lingkaran besarnya, luas besarnya, itu kan VR kuadrat. Nah, jari-jarinya 6. V kali 6 pangkat 2, berarti 36V. Ya, 36V. Jadi kita bisa masukkan sini 36V. Nah, lingkaran kecilnya, itu kan berarti, ini kemarin kan 6 ya, ini kemarin 6. Berarti ini kemari kalau kita coba hitung berapa jari-jari lingkaran besarnya. Nah, ini kita hitung aja bagi 3 aja nih. Berarti kan 12 bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena ada 3 lingkaran. 4. Artinya diameter lingkaran kecil ini 4. Berarti kemari 2 ya. Berarti jari-jarinya 2 di sini. Sehingga luas lingkaran kecil ya, luas lingkaran kecil itu 3 VR kuadrat. Kenapa 3? Karena ada 3 lingkaran. Berarti 3 kali V, R-nya berapa? 2 pangkat 2. Berarti 4 kali 3, 12V. Sehingga kita kurangkan dengan 12V di sini. Jadi hasilnya adalah 24V. Oke, jawabannya itu adalah B ya. Nah, demikian untuk soal yang kedua. Kita coba lagi bongkar kemiripan-kemiripan yang berikutnya di soal yang ketiga. Oke, sekarang kita udah di soal yang ketiga atau soal yang terakhir pada video pembahasan kali ini. Nah, pada soal ketiga ini, kita di sini dihadapkan dengan soal yang berhubungan dengan operasi simbol secara simbolik. Nah, pada soal TPS-nya simbolnya seperti ini ya. Kemudian pada soal SAT-nya simbolnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita coba bahas soal TPS-nya dulu. Nah, di sini yang ditanya 4 lingkaran, 2 lingkaran 1. Nah, yang kita kerjakan itu yang di dalam tanda kurung dulu, biar mudah ya. Berarti ini adalah A, ini B. Berarti 4 kurang B. B-nya 1 ya. 1 tambah 4 kali A lagi. 2. Berarti 4. Ini hasilnya 5 ya. Kali 2. Berarti 4 kurang 10. Hasilnya min 6 ya. Nah, kemudian kita ketemukan dengan si 4 ini ya. Dengan si 4 ini kita ketemukan. Berarti 4 lingkaran min 6. Ini A, ini B. Berarti bisa dibuat lagi. 4 kurang min 6 tambah 4 kali A. 4 lagi ya. Berarti 4 dikurang, ini berarti min 2 kali 4. Berarti 4, berarti plus ya, plus 8 nih. Hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah C ya, 12. Nah, sekarang kita coba soal SAT-nya. Nah, di sini yang ditanya adalah 5A3 tambah 3A5. Nah, ini berarti PQ. Nah, berarti di sini kan P pangkat Q, berarti 5 pangkat 3 dibagi Q kurang P, 3 kurang 5, tambah P pangkat Q, 3 pangkat 5, dibagi Q kurang P, 5 kurang 3. Sehingga nih 125 per min 2, tambah 3 pangkat 5, 243 ya, per 2. Nah, berarti ini kan bisa dibuat seperti ini. Min 125 per 2, tambah 243 per 2. Sehingga hasilnya adalah kalau dijumlahkan antara ini dan ini, itu nanti dibagi 2, hasilnya itu 59 ya, positif 59. Oke, jadi jawabannya itu adalah D, 59.
Nah, demikian pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang soal TPS dan soal SAT yang mirip sekali bentuk-bentuknya dan dari segi materinya. Untuk sebagai bahan latihan, kakak udah siapkan di link pada video ini untuk mengunduh atau mendownload file SAT-nya sebagai latihan untuk di rumah ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi soal TPS tahun 2020 nantinya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.